Baik Bapak Ibu, bisa dilihat ya tampilan lembar kerja saya. Share screen saya ada. Bisa dilihat? Sudah ya? Oke. Oke, baik. Kita akan membahas dulu mengenai Microsoft Excel. Microsoft Excel di sini yaitu salah satu Microsoft yang mungkin sudah familiar, sudah mungkin Bapak Ibu setiap harinya sudah mengaplikasikan ini mungkin ya. Ada juga yang memang setiap hari saya menggunakan ini Bu untuk media saya. Nah, apa sih di sini Microsoft Excel itu digunakan untuk tabulasi ya Bapak Ibu di tugas akhir nanti. Nah, apa sih Microsoft Excel? Microsoft Excel adalah salah satu program spreadsheet dalam sistem Microsoft Office. Dapat digunakan di Microsoft Excel ini untuk melacak data, membangun model untuk menganalisis data, menulis rumus untuk melakukan perhitungan data, memproses data dalam berbagai cara, dan menyajikan data dalam bentuk grafik. Itu salah satu tujuannya atau kegunaan dari Microsoft Excel. Oke. Apa aja yang dimiliki Microsoft Excel? Microsoft Excel tidak lain ada yang namanya sel. Tapi sebelum ke sel, Microsoft Excel itu terdiri dari ada kolom, ada baris. Yang mana kita disediakan kolom dengan jumlah 256 kolom. Sedangkan baris kita disediakan 65.536 atau 65536 untuk baris. Di mana baris itu akan dilambangkan dengan angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Sedangkan kolom akan ditampilkan dengan huruf A, B, C, dan kolom terakhir yang mana 256 itu dengan IV. Perpotongan antara baris dan kolom yang tadi sudah saya sebutkan adalah kita sebut dengan sel. Nah, untuk menyebut sel itu kita perlu yang namanya nama. Nah, untuk cara menamakan sel yang aktif atau sel berapa sih itu kita membacanya, kita baca dulu kolomnya, kolom apa, kemudian kita baca barisnya, baris berapa. Sel yang bergaris tebal, semisal jangan klik satu sel, satu kotak di Microsoft Excel, itu adalah sel yang statusnya aktif. Oke. Untuk menu Microsoft Excel seperti ini Bapak Ibu. Jadi mulai ada title bar di atas yang mana bisa nyenangan rubah books one. Strip Excel itu bisa nyenangan rubah mungkin dengan nama semisal tabulasi tugas akhir Pak A, tabulasi tugas akhir Bu B, atau tabulasi tugas akhir skripsi, tesis dan lain-lain. Terus kemudian ada Quick Access Toolbar. Nah, ini Quick Access Toolbar di sini kita sebenarnya ini saya tampilkan yang normal ya. Ini bisa diatur apa aja yang ada di Quick Access Toolbar. Ini mempercepat kita dalam melakukan sebuah perintah. Mulai dari yang paling sering adalah undo redo ini, atau mengembalikan data sebelum dihapus atau sebelum dirubah, kemudian menyimpan. Ini standarnya Quick Access Toolbar. Kemudian yang kita sebut di sini ada tabs ribbon, mulai dari file, home, insert, fix. Layout ini mulai dari Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word itu ada. Ada tabs ribbon, ada juga isinya yaitu ribbonnya. Jadi isi dari tabs ribbon ini home seperti ini yang tampilannya mulai dari paste dan lain-lain. Nah, ini nanti akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Kita ulas satu persatu apa manfaatnya dari setiap ribbon di sini. Terus kemudian ada name box di sini itu
Kalau kita klik sel yang aktif, nah ini yang dimaksud sel, jadi perpotongan antara kolom dan baris. Terus sel yang aktif, Bapak Ibu klik aja salah satu kotak di sini. Nah, yang sudah ditebali seperti ini itu biasanya adalah sel yang aktif. Nah, kalau Bapak Ibu bingung dalam artian semisal ini ditaruh paling bawah sini, ternyata itu baris berapa, semisal di sini. Nah, kita harus mencari barisnya ke arah sini, seret ke sini, kolomnya ke atas, tidak perlu. Kita klik aja di sini, nanti muncul di name box. Nah, kalau yang ini saya klik di A1, akhirnya di sini nama boxnya atau nama sel yang aktif adalah A1. Kolom dulu baru baris. Kemudian ada columns. Columns di sini yang ini ya, A, B, C, D. Ini baris 1, 2, 3, 4. Nah, formula bar di sini ini bisa juga dikatakan tidak hanya formula. Kalau Bapak Ibu pengen merubah, semisal di sini, sebenarnya bisa sih di sini merubah namanya, semisal Rohmatul. Ternyata saya ngetiknya Romtul. Nah, berarti kurang A. Itu bisa juga kita klik 2 kali di sini, tepat di kata yang mana yang akan kita hapus, klik 2 kali, atau kita klik aja selnya, kita klik selnya yang aktif ini, kemudian kita ubah di sini kata atau kalimat yang ada di sini atau yang Bapak Ibu ketik di sini akan keluar langsung di formula bar di sini. Nah, kita tinggal klik di sini, nanti langsung kita ubah, terus enter, sudah. Ini kalau di Excel, enggak hanya di Excel sebenarnya, di Microsoft Word juga ada yang horizontal bar. Tapi yang horizontal bar mungkin pakai yang pakai bentuk kertas yang landscape. Nah, itu ada horizontal scroll bar. Tapi kalau yang potret di Microsoft Word itu hanya vertical scroll bar. Nah, kemudian ada tabs worksheet di sini ada sheet 1. Kalau Nina tambahkan, nanti Bapak Ibu tambahkan sini, klik plusnya ini akan tambah sel-sel gitu ya. Jadi kalau semisal nanti Bapak Ibu di tugas akhir ada 2 variabel, 2 data yang berbeda, tidak perlu menggunakan 2 kali Excel atau 2 data Excel, 2 file Excel. Nah, semisal di sini diketik tabulasi tugas akhir Pak A, variabel pengetahuan, semisal seperti itu. Nah, tidak perlu, tapi di sini tabulasi tugas akhir Pak A, sudah skripsi seperti itu. Nah, nanti ada 2 tabulasi, yang satu variabel 1, satunya lagi saya butuh variabel 2. Tinggal merubah ini klik kanan aja untuk merubah namanya, bisa, biar tidak sheet 1, sheet 2, sheet 3 dan seterusnya, enggak. Tapi mungkin pengen Bapak Ibu merubah dianya sheet ini namanya pengetahuan gitu ya, variabel pengetahuan, klik kanan rename atau ubah nama, itu nanti bisa langsung pengetahuan. Terus sheet 2 nya variabel yang kedua mungkin pengetahuan dengan cuci tangan. Nah, cuci tangannya seperti itu. Nah, yang kemudian satu lagi yang terlewatkan di atas ada Windows Control. Nah, Windows Control di sini ada minimize, ada restore, ada close. Ini untuk membuka, memperkecil dokumen atau menyisipkan atau mengecilkan dokumen sampai tidak terlihat ya. Itu pakai minimize. Oke. Ini tampilan standarnya Microsoft Excel. Ini saya pakai Microsoft Excel yang 2013 kalau nggak salah. Untuk yang 2013 ke atas kurang lebih sama. 2010 juga sama kayaknya. Yang 2007, 2003 kayaknya yang berbeda. Dia tidak ada ribbons. Jadi dianya tabs ribbons, kemudian ribbonnya ini berupa list gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu enggak ada ya yang sekarang, mungkin laptopnya sudah lebih canggih daripada saya, jadi Microsoft Office-nya pasti lebih tinggi daripada yang ini. Oke, kita lanjut.
Jadi Microsoft Excel itu akan bergelut dengan formula atau rumus. Nah, ini rumus dasarnya mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Itu nanti menggunakan simbol plus, min. Kalau perkalian, kalau penjumlahan, pengurangan sama ya, kayak di rumus matematika ada plus, ada min. Tapi yang berbeda adalah perkalian dan pembagian. Microsoft Excel akan melihat atau membaca kalau itu sebuah formula jika perkalian itu bukan X, tapi perkalian Bapak Ibu lambangkan dengan bintang. Kemudian pembagian Bapak Ibu bisa menggunakan garing ya, atau garis miring. Itu Microsoft Excel akan membaca bahwa itu adalah formula atau rumus. Kalau Bapak Ibu semisal pengen perkalian 1 dikali 1 1, dia tidak akan membaca bahwa itu sebuah formula, dia tidak akan membaca bahwa itu sebuah rumus, tapi itu sebuah kalimat 1x1. Kalau 1 bintang 1, dia akan muncul langsung, Bapak Ibu enter, dia akan munculnya 1 hasilnya. Jadi 2 bintang 2, dia akan munculnya langsung 4. Seperti itu. Jadi untuk formula dasar itu, kita formula lanjutan. Nah, formula lanjutan ini yang mungkin Bapak Ibu sering kali nanti di ujian yang akan saya ujikan ini, yang mana sering kali juga Bapak Ibu mengeluh, apa Bu, saya lupa tadi kemarin itu apa. Nah, itu yang perlu diperdalam lagi. Kalau penjumlahan it's okay kalau pakai 2 data aja. Jadi penjumlahan di kolom A dijumlah dengan kolom B, nggak masalah Bapak Ibu. Sama dengan kolom A diklik, ditambah, dikasih tambah, terus kolom B diklik, sudah di enter. Terus kemudian kalau seandainya saya memberikan memberikan tugas atau memberikan soal dengan data sejumlah 100 data, apakah Bapak Ibu akan menambahkan data 1 ditambah data 2 ditambah data 3 ditambah dan seterusnya? Enggak. Bapak Ibu bisa menggunakan sama dengan, jangan lupa nggih, kalau menggunakan pengen melakukan formula atau menuliskan rumus, diawali dengan tanda sama dengan. Kalau kita di sekolah dulu, di SD, SMP, SMA sampai kuliah yang matematika itu sama dengannya di belakang. Nah, kalau di Microsoft Excel kita rubah sama dengannya di depan. Nah, sama dengan dulu baru datanya, terus baik pakai formula dasar maupun formula lanjutan seperti itu. Jadi kalau jumlah datanya banyak, Bapak Ibu ingin menjumlahkan, tinggal langsung ketik cari sum. Dalam artian ketik aja sum atau sum, ya, atau sum. Itu nanti klik 2 kali, sumnya akan muncul kalau yang 2013 ke atas. Tapi kalau yang tidak muncul, silakan ketik langsung sum, buka kurung, Bapak Ibu blok aja data mana aja yang akan Bapak Ibu jumlahkan, kemudian kurung tutup, enter, sudah semuanya akan terjumlah. Terus kemudian Bapak Ibu kalau menginginkan mengetahui nilai terendah dari suatu data, 1000 data pun Bapak Ibu tinggal ketik sama dengan pakai rumus min, min, buka kurung, blok data yang ingin diketahui nilai terendahnya, tutup kurung, di enter. Sama juga kalau ingin mengetahui nilai tertinggi, jadi menggunakan max, minnya diganti max. Kalau mencari rata-rata bagaimana Bu? Apakah kita menggunakan sum dulu, kemudian kita bagi, kita kasih garing jumlah datanya? Tidak perlu Bapak Ibu. Jadi pakai average, atau Bapak Ibu sering kali familiar dengan average. Istilah average ya, average itu kita mencari rata-rata. Misal saya dengan Pak Roni memberikan nilai di kelas ini, misal seperti itu. Terus kemudian kita pengen tahu rata-rata nilai kelas tersebut itu apakah baik, apakah cukup, ataukah kurang. Nah, kita pakai average sama dengan
average, buka kurung, sama juga datanya semua di blok yang ingin dirata-rata, kemudian ditutup kurung, di enter. Kemudian jumlah data yang ada, Bu, jumlah data yang ada kan kita tinggal lihat aja jumlah barisnya. Ya kalau dimulai dari 1, ya. Kalau dimulai semisal kolom A, baris 1 itu berisikan dengan judul kolom. Misal Bapak Ibu nuliskan nama atau nomor. Nah, kan berarti bukan mulai dari baris 1. Lah nanti tinggal dikurangi aja, Bu. Ya, monggo, terserah. Tapi Excel memberikan suatu kenyamanan atau suatu pintasan untuk tahu berapa sih data yang ada. Bukan jumlah ya. Jumlah data yang ada itu maksudnya bukan penjumlahan. Tapi semisal kelas ini ada 75 mahasiswa. Nah, 75 mahasiswa itulah yang dimaksud jumlah data di sini. Bukan jumlah dari nilai penjumlahan nilai dari 75 mahasiswa, bukan, tapi jumlah mahasiswanya berapa di sini. Nah, itu pakai count. Sama dengan kita ketik sama dengan, terus kemudian kita tulis count, kita blok data yang ingin Bapak Ibu tahu jumlahnya, kemudian jumlah datanya berapa, terus tutup kurung, di enter. Nah, untuk yang paling belibet dari yang reguler sampai yang kelas Proksus, Bu, saya enggak mau ujiannya pakai if. Nah, ini justru malah formula yang paling disukai atau paling diminati, paling bisa membantu Bapak Ibu dalam menyelesaikan tugas akhir. Jadi pengandaian atau pemberian keterangan suatu data itu kita bisa menggunakan if. Sama dengan if, terus apa datanya, yang benar seperti apa, mau dikasih keterangan apa, yang salah dari data tersebut mau dikasih keterangan apa. Nanti pengaplikasiannya akan saya tunjukkan untuk formula-formula yang ada. Oke. Terus kemudian ini bahasa keyboard yang kemarin saya berharap dengan adanya soal saya UTS UAS dengan bahasa keyboard yang sudah mendarah daging sebenarnya, di luar kepala harusnya, itu justru malah menurunkan nilainya mahasiswa. Nah, ini kemarin tidak ada Ibu, tapi karena ada evaluasi ternyata bahasa keyboard itu tidak banyak diketahui, akhirnya slide-nya saya tambahkan dengan bahasa keyboard. Lah, bahasa keyboard itu apa sih? Bahasa keyboard itu bahasa yang tidak perlu dengan pointer atau mouse. Jadi jenengan atau Bapak Ibu tekan aja kontrol di keyboard Bapak Ibu, kontrol C untuk apa, kontrol V untuk apa, kontrol X untuk apa, itu yang dimaksud bahasa keyboard. Nah, kita bahas. Nah, di sini sebenarnya saya mengeluarkan yang ringan atau yang sering digunakan. Semisal pengen ngopi, nggak usah klik kanan, klik copy, nggak perlu. Kita tekan aja kontrol kemudian tekan C, kontrol dengan diikuti C, itu untuk mengcopy. Kemudian mempaste, tidak usah klik kanan paste, enggak, tapi kontrol V. Mengcut atau menghilangkan, biasanya ini bisa juga digunakan untuk mempaste juga, tapi pengen memindahkan ya, dalam artian yang lama itu akan ikut hilang, itu dengan cut. Itu tidak perlu klik kanan cut, tapi kontrol X. Kemudian yang ini sudah familiar, bahkan di ribbon tadi sudah dijelaskan. Bold itu kontrol apa, italic itu kontrol apa, underline itu kontrol apa. Bapak Ibu tahu nggih, bold itu untuk mempertebal tulisan, italic untuk memiringkan tulisan, underline untuk memberikan garis bawah pada kalimat atau kata. Nah, kemudian rata kanan, rata kiri, rata tengah, rata kanan, kiri, dan print. Ini yang paling sering kita gunakan. Rata kanan, kita klik kontrol sama R. Rata kiri, kita klik kontrol sama L. Jadi kita tidak perlu mencari lagi di ribbon, mana sih rata kanan, mana sih rata kiri. Enggak. Tinggal aja blok datanya yang mau di rata kanan kiri, monggo di blok, terus kemudian diikuti bukan ketik ya, tekan kontrol R, tekan kontrol L untuk kiri,
tidak perlu dihafalkan juga, sebenarnya ini sudah bisa dilihat Bapak Ibu. Bold berarti kita ambil boldnya di sini, italic kita ambil i-nya di sini, underline kita ambil u-nya di sini. Rata kanan kok R Bu, terus rata kiri kok L gitu ya. Kita pakai bahasa kalau kalau komputer identik dengan bahasa Inggris ya. Jadi kanan kita pakai right jadi R, kiri kita pakai left jadi L, kita rata tengah enter kita pakai E, kanan kiri pakai J, ini khusus di kanan kiri ya, print pakai P. Jadi sebenarnya hanya beberapa aja yang perlu dihafal, paste, cut ini yang perlu dihafal, sisanya kita ambil di depannya. Nah, kecuali paste, cut sama rata kanan kiri. Nah, seperti itu bahasa keyboard. Oke, itu Bapak Ibu untuk pertemuan yang pertama mengenai Microsoft Excel. Kalau Bapak Ibu ingin memperdalam apa Microsoft Excel, silakan mengunjungi vlog saya di belajar Microsoft Excel dasar. Di sini sudah saya terapkan juga, sudah saya aplikasikan juga untuk penerapan dari formula-formula yang ada. Dan nanti di minggu depan kita akan membahas mengenai formula ini, mengaplikasikan. Kita ulas dulu ribbonnya satu persatu, kemudian kalau sampai dalam artian waktunya cukup, kita akan membahas mengenai formulanya. Kalau tidak ya kita lanjutkan di minggu depannya. Oke Bapak Ibu, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak, ini nomor saya tulis di kolom chat. Oke. Untuk nomornya saya sudah letakkan di kolom chat. Silakan khususnya di Bapak Ibu yang menjadi PJMK, silakan men-save nomor saya untuk menghubungi saya. Oke Bapak Ibu, sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Bu Kristina Silalahi, ini kayaknya sibuk sendiri gitu. Nah, ada yang ditanyakan Ibu? Monggo silakan, ini waktunya bertanya Bapak Ibu. Oh, enggak ada. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang ditanyakan? Pak Rio? Wajahnya Pak Rio ini kayaknya familiar ya. Dari mana Pak? Iya, Pak Rio dari mana Pak? Oh, di Jakarta. Mungkin familiar, ada yang teman saya yang di sini kayak Pak Rio kayak. Oke, ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Pak Patria Haryadi. Iya Pak Rio, ada yang ditanyakan? Oke, enggak apa-apa. Pak Haryadi, ada yang ditanyakan? Bu Anggi, ada yang ditanyakan? Belum ada. Oke. Ya, baik. Kalau belum ada, mungkin kita bisa dokumentasi dulu nih. Bentar. Monggo Bapak Ibu memposisikan diri, biasanya gini nih langsung muncul semua. Muncul semua kalau kelas sebelumnya. Ya. Oke, Bapak Ibu, silakan memposisikan diri. Ini ada 3 layar untuk saya screenshot. Oke, layar pertama. Bentar. Kayaknya laptop saya yang lagi lemot.
layar pertama, slide pertama. Gitu. Untuk yang kedua, silakan Bapak Ibu. Yang ketiga, mungkin Bapak Ibu bisa menghubungi Bu Silvi jika memang beliaunya bisa langsung masuk, jadi Bapak Ibu tidak perlu meninggalkan Zoom. Untuk yang menghubungi Bu Silvi siapa nggih? Sudah Bapak Ibu. Untuk yang dokumentasi sambil menunggu. Oh, Bu Rizky. Oke, Bu Rizky bisa menghubungi Bu Silvi dulu. Nanti kalau Bu Silvinya sudah gabung, saya akan menutup ini. Ya, masih 10 menit lagi ya. Baik Bapak Ibu, masih ada 10 menit. Monggo silakan yang ingin didiskusikan dengan saya, monggo silakan. Masih muda-muda ya ini Bapak Ibu. Kelas ini cukup banyak juga, 75 orang kan, nggak salah yang tadi. Mungkin ada yang bertugas. Semangat ya Pak Rio untuk mengkoordinir teman-temannya dengan dua tahun ya. 2 tahun, enggak 2 tahun sih, 1 tahun setengah. 2 tahun sama profesi nanti. 2 tahun setengah sama profesi. Ya, kalau di sini masih semangat semua Pak. Nanti glembosnya itu di akhir biasanya. Itu sudah dari Bu Silvi, sudah ya Bu Dia. Ada yang ingin ditanyakan, Bu Dia hands up. Ya. Kalau di akhir biasanya Bapak Ibu itu mulai ada yang pengen tancap gas, ada yang dicariin dulu. Cariin dulu sampai mana sih orang ini sama pembimbingnya. Ayo segera ujian biar cepat lulus. Kita juga suka kalau cepat lulus tepat waktu, berangkat bareng, pulang juga bareng. Oke. Kalau di semester 1 itu biasanya paling semangatnya. Oke, saya juga tak menghubungi Bu Silvi dulu. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada, kita berbincang santai saja. Untuk perkuliahannya saya akhiri ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika memang Bapak Ibu butuh informasi mengenai mungkin di hubungannya sama sistem informasi yang lain, bukan yang Microsoft Excel atau yang lainnya, ada kendala atau ada yang perlu ditanyakan, monggo silakan japri WA saya sendiri, gak apa-apa. Nanti sebisa mungkin saya akan menjawab, saya akan mencari dulu apa yang paling tepat dari pertanyaan Bapak Ibu. Monggo silakan menghubungi saya. Oke Bapak Ibu, semoga apa yang kita pelajari kali ini bisa bermanfaat untuk saat ini dan kedepannya. Semoga Bapak Ibu dimanapun berada selalu sehat walafiat, kemudian pekerjaannya juga bisa lancar. Oke Bapak Ibu, saya tutup dulu ya untuk kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Pak. Kita nunggu Bu Silvi dulu ya. Saya tak chat dulu, coba Bu Silvi. Monggo Bapak Ibu sambil berbincang-bincang. Ini sudah ada. Nggak ada yang dari Jombang Bapak Ibu? Nggak ada yang dari Jombang? Oh ada, Bu Sri. Bu Sri dari mana Bu? Oh bukan. Bu Sri dari Jombang. Bu Sri dari Jombang. Ada yang dari Jombang, kayaknya wajah-wajah dari luar semua. Kalau yang kemarin banyak yang dari Jombang. Oh ada. Iya ada.
Siapa, Bu? Bu Sri Wahyuni dari mana, Bu? Dinas di mana, Bu? Pelandaan itu di mana, Bu? Di Jombang Pelandaan ya. Oh, yang arah puskesmas berarti ya, Bu ya? Puskesmas, nggih nggih. Nggih, enggak apa-apa, Bu. Eh, selain Bu Sri enggak ada yang dari Jombang. Oh, ada. Sama siapa, Bu? Oh, sama satu instansi, satu puskesmas. Oh, satu puskesmas. Ada yang dari RSUD Jombang? Enggak ada ya. Oh, ada. Ada. Siapa, Bu, yang dari RSUD Jombang? Oh, Bu Vita. Iya, enggak apa-apa, Bu. Bu Vita di ruang apa, Bu? Oh, di IGD. Pasiennya banyak, Bu. Ini sambil kuliah pasiennya enggak banyak, Bu. Nggih. Ya, selamat beraktivitas Bapak Ibu yang sambil kerja. Bu Anggi ini dari mana, Bu? Bu Anggi kayaknya di rumah sakit ya. Dari mana, Bu? Oh, jauh sekali di ujung timur, Banyuwangi. Ada yang lebih timur, Bu, Aceh. Oh, barat ya kalau itu. Yang timur, di timur Jawa Timur maksudnya, di ujung timur Jawa Timur, Banyuwangi. Oh, banyak yang kayaknya Pak Supriyadi dari mana, Pak? Oh, ini nyebrang pulau, Bu. Kita di Jawa Timur, ternyata di Jawa, ini nyebrang pulau di Sulawesi. Jauh sekali ya, Pak ya? Iya, ada temennya, Pak? Ada temennya? Oh, sendiri. Nggak tersesat kan ya, Pak ya? Oh, tapi belum pernah ke Jombang nih. Oh ya, nanti jangan sampai wisuda aja ya Pak ya ke Jombang. Perkuliahannya di Jombang. Paling nggak sekali Pak ke Jombang. Ya sesekali wisuda itu Bu.